Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irmin. Video kali ini saya mengambil topik managerial skill building, kiat sukses mengelola organisasi, yaitu membangun keterampilan atau kemampuan manajerial. Sahabatku, untuk memperkenalkan saya tampilkan biodata ya. Nama saya Suyitno Irmin, lahir di Banyuwangi tanggal 2 Mei 1953. Alamat saya di Malang, ya. Kemudian pendidikan saya S2 di Catholic Universiteit Leuven di Belgia. Kemudian pengalaman kerja saya 38 tahun, mulai kerja tahun 74 sampai 2012 baru pensiun. Kemudian pengalaman sebagai trainer, saya mulai memberikan training itu sejak tahun 1990 sampai sekarang. Status saya pensiunan atau mantan direktur Renbank PTBN 11 tahun 2007 sampai 2012. Aktivitas saya sekarang ini sebagai sumber trainer, pemateri, dan juga motivator. Kemudian karya tulis saya, ya, buku yang saya tulis sudah sekitar 115 judul buku yang terkait dengan manajemen SDM, yaitu erat kaitannya dengan leadership, motivation, teamwork building, dan karakter building. Juga buku-buku tentang keluarga. Ini buku-buku saya sama judulnya, kemudian juga ini juga. Nah, sahabatku, sebelum masuk ke materi pokok, saya akan berikan dulu kalimat bijak. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita sekalian. Yang pertama, air yang bersih diaduk seperti apapun akan tetap jernih, kecuali diberi kotoran. Hati yang bersih akan tetap memancarkan sikap dan perilaku yang positif, kecuali direcoi oleh hawa nafsu dan pikiran-pikiran negatif. Kalimat bijak yang kedua, perintah dan teguran akan efektif jika disampaikan dengan cara yang bijak dan santun. Yang ketiga, merubah sikap dan perilaku akan efektif jika didahului dengan merubah mindset-nya, bukan paksaan. Kalimat bijak yang keempat, mempermalukan bawahan di depan orang lain sangatlah kontraproduktif, karena orang tersebut akan sakit hati dan dendam. Dalam teori, peran manajer dan pimpinan itu bisa dipisahkan, tetapi di dalam prakteknya relatif sulit untuk dipisahkan. Jadi artinya bahwa manajer juga pemimpin, pemimpin juga manajer. Tidak bisa dipisah-pisah. Baik, itu 5 kata-kata bijak atau kalimat. Kita masuk ke materi atau topik pokoknya, yaitu managerial skill building, yaitu merupakan kiat sukses mengelola organisasi. Apa itu keterampilan manajerial? Keterampilan manajerial adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk mengelola, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya itu meliputi antara lain sumber daya manusia, ini yang sangat penting, sumber daya finansial,
sumber daya fisik, sumber daya teknologi, sumber daya waktu, sumber daya alam, sumber daya intelektual. Modal dasar kecerdasan seorang manajer. Jadi, seorang manajer, manajerial itu kan keterampilan memanage sesuatu gitu ya. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah manajer. Nah itu seorang manajer harus memiliki ya modal dasar kecerdasan. Seorang manajer harus memiliki 4 kecerdasan, yaitu memiliki kecerdasan spiritual, memiliki kecerdasan emosional, memiliki kecerdasan intelektual, dan memiliki kecerdasan ketabahan. Jadi paling tidak ada 4 kecerdasan ini yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Kecerdasan spiritual itu apa? Ya, kecerdasan spiritual adalah kemampuan dan keterampilan untuk mengkaitkan seluruh kejadian dan apa yang akan kita lakukan dengan keberadaan Allah. Ya, kecerdasan ini untuk memastikan bahwa seorang manajer tersebut dalam mengelola organisasi atau perusahaan tetap bertumpu pada ketentuan agama dan yakin bahwa Allah itu maha mengatur segala-galanya atau Allah itu maha segala-galanya. Kemudian kecerdasan emosional itu adalah kecerdasan atau kemampuan dan keterampilan untuk mengelola sikap dan perilaku diri sendiri dan mengelola orang lain. Ya, kecerdasan ini untuk memastikan bahwa seorang manajer mampu mengelola emosinya dalam menghadapi permasalahan dan tetap mempertimbangkan kepentingan organisasi dan anggota. Kecerdasan intelektual. Ya. Apa itu kecerdasan intelektual? Kecerdasan intelektual adalah kemampuan dan keterampilan untuk berpikir secara teoritis, secara analitis, sistematis, dan praktis, sehingga apa yang dilakukan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kecerdasan ini untuk memastikan bahwa manajer tersebut cakap, mampu menggunakan pikirannya untuk mengatasi persoalan di organisasinya secara baik, benar, efektif, dan efisien. Kecerdasan ketabahan yang nomor 4 adalah kemampuan atau keterampilan dan kekuatan untuk menghadapi hambatan dan kesulitan. Ya, tentu di dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi sebagai seorang manajer. Kecerdasan ini untuk memastikan bahwa seorang manajer atau manajer tersebut mampu menghadapi dan menyelesaikan kendala, hambatan, dan masalah-masalah yang muncul. Nah, itulah kira-kira 4 kecerdasan yang menjadi modal dasar dari seorang manajer. Nah, modal dan kemampuan manajerial itu banyak sekali yang akan kita terangkan ini selanjutnya ini. Yang pertama adalah mampu merumuskan visi dan misi. Jadi seorang manajer ini harus bisa memiliki atau berangan-angan atau bercita-cita. Banyak orang mengatakan mimpi gitu ya. Tapi saya kurang sependapat ini kalau mimpi itu. Mimpi itu kan sesuatu yang tidak bisa terkontrol, tidak bisa terkendalikan. Jadi saya visi itu
cenderung mengartikan sebagai cita-cita, angan-angan, keinginan gitu ya. Sehingga ini dalam posisi sadar gitu, bukan mimpi gitu, tapi ini sadar bahwa kita ini mau menginginkan atau bercita-cita, ya boleh saja yang tinggi gitu. Kemudian tentu membuat visi itu ya harus sesuatu yang ideal, yang kira-kira nanti bisa dicapai. Kemudian eh, untuk apa ada organisasi? Artinya misinya itu apa? Jadi, untuk bisa eh, mewujudkan visi atau cita-cita atau keinginan itu eh, harus dilakukan sesuatu yang itu disebut misinya. Kemudian kegiatan yang mendukung, artinya apa kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendukung untuk mewujudkan visi tadi. Jadi seorang manajer itu harus paham bagaimana dia merumuskan ya, visi dan juga membuat misinya. Kalau toh nanti harus biasanya dibantu oleh seorang konsultan atau staf ahli atau ahlinya, itu boleh-boleh saja, tetapi bahwa seorang manajer harus paham betul sehingga dia bisa memberikan satu ide gitu lah, perkara nanti yang menyusun, yang menata kata-kata itu adalah konsultan, itu tidak masalah gitu. Jadi yang pertama mampu merumuskan visi dan misi. Yang kedua, seorang manajer kita harus memiliki kemampuan untuk menginventarisasi atau untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam organisasinya. Karena ini nanti untuk kita bisa menyusun strategi, menyusun langkah-langkah untuk bisa mengikuti misinya sehingga visi bisa tercapai, itu harus bisa melihat, harus bisa menginventarisir ya kekuatan-kekuatan yang ada di dalam organisasi gitu ya. Jadi apa saja kekuatannya, kemudian apakah itu sumber daya manusianya, apakah sarana dan prasarana, kemudian kondisi keuangannya itu bagaimana, ya budaya kerjanya, kemudian sistem dan prosedur yang ada. Ini dilihat, ya ini kalau memang bagus dan memungkinkan untuk dikembangkan, maka ini dimasukkan dalam kategori kekuatan. Walaupun nanti bisa jadi antara kekuatan dan kelemahan ini bisa kadang-kadang batasnya tipis sekali, tergantung bagaimana kita nanti menganalisa atau melihat sesuatu yang merupakan kekuatan atau kelemahan dari organisasi. Jadi yang pertama, ya, bagaimana kita melihat organisasi itu, kalau ada sesuatu yang menjadi kelebihan itu diinventarisir, kemudian yang berikutnya adalah menginventarisir kelemahan. Jadi tadi saya katakan bahwa bisa jadi sesuatu itu bisa jadi kelemahan atau kekuatan. Tinggal sekarang kita ini menganalisanya dari sudut mana dan mana yang bisa dikembangkan atau justru malah dikurangi, gitu. Artinya diperkecil gitu. Kalau sesuatu itu kelihatannya mengarah kepada sisi negatif, maka itu merupakan kelemahan dan itu harus diminimalisir gitu. Berarti masuk di dalam kategori kelemahan. Ya, apa saja kelemahannya, kemudian sistem apakah itu merupakan sistem organisasi atau kemampuan dari SDM-nya atau kondisi lingkungannya, mungkin juga etos kerjanya, ya, terus jumlah SDM-nya bagaimana dan juga pesaing-pesaingnya. Jadi ini bisa jadi itu menjadi kelemahan ataupun kalau memang itu contoh momen saja jumlah SDM kalau etos kerjanya bagus kemudian kemampuannya juga bagus berarti ini merupakan kekuatan gitu. Tetapi kalau jumlah SDM-nya itu banyak dan keahliannya atau kemampuannya rendah, lah ini menjadi beban. Artinya itu menjadi kelemahan gitu. Ya. Jadi kita bisa menginventarisir
kekuatan, kelemahan, terus kemudian inventarisir peluang. Jadi kita ini di dalam mengelola satu perusahaan atau suatu organisasi ke depan dengan situasi zaman yang ada sekarang ini dan ada kemungkinan untuk bisa berubah, maka kita harus memprediksi peluang-peluang apa. Kalau perlu memang kita ciptakan peluang itu, tidak hanya sekedar dicari kemudian diambil peluang itu, tetapi bagaimana kita membuat peluang gitu. Jadi bagaimana umpamanya peluang pasar ya, kemudian kita bisa melihat efisiensi proses ini masih bisa enggak itu efisienkan gitu sehingga merupakan peluang. Kemudian juga kemajuan teknologi ya yang sekarang terjadi ini apakah nanti bisa dimanfaatkan atau tidak, justru malah nanti itu merupakan suatu ancaman gitu ya tidak. Jadi nanti setelah peluangnya adalah ancaman dan dua-duanya seperti tadi kekuatan kelemahan bisa masuk kekuatan atau kelemahan ini juga gitu bisa masuk peluang juga bisa masuk ke ancaman gitu. Nah sehingga kita ini bisa harus pandai-pandai melihat kondisinya gitu. Terjadinya perubahan itu bisa jadi peluang, tetapi nanti juga bisa jadi ancaman. Kemudian bisnis baru itu menjadi peluang juga gitu ya. Kemudian juga kreativitas dan inovasi itu menjadi peluang-peluang yang ada kemungkinan untuk bisa dikembangkan sehingga perusahaan ini bisa maju, bisa hidup, eksis begitu. Kemudian yang keempat itu eh, inventarisasi ancaman gitu. Jadi eh, kita ini tadi kekuatan, kemudian kelemahan, kemudian ada peluang, tapi juga ada ancaman begitu. Ancamannya apa perusahaan kita atau organisasi kita ini gitu. Bisa saja karena adanya persaingan. Ya, persaingan itu bisa menjadi ancaman, tapi juga sedikit memberikan peluang karena kalau kita ini ada pesaing itu biasanya orang lebih semangat di dalam melakukan upaya-upayanya. Kemudian perubahan zaman ini juga ancaman gitu ya. Kemudian perubahan aturan dari pemerintah gitu yang semakin membuat sulit terjepit perusahaan itu. Jadi ini ancamannya sehingga kita harus bisa mengantisipasi gitu. Kemudian perubahan teknologi ya. Ini bisa jadi peluang tetapi juga banyak nggak bisa ngikuti kita menjadi ancaman juga gitu. Kemudian kondisi pemerintahan, jadi pemerintah saja sekarang presidennya siapa gitu ganti lagi gitu, orang seleranya bagaimana pimpinannya atau pemerintahnya, nah itu bisa menjadi ancaman kalau memang kita bisa memprediksi bahwa pemerintahan sekarang ini kira-kira nanti akan seperti ini sehingga merupakan ancaman kita harus bisa mengantisipasi gitu. Kemudian ekonomi global, jadi ya ini merupakan ancaman juga, tetapi juga bisa nanti dimasukkan di dalam peluang, tinggal kita lihat bagaimana kondisinya begitu. Ya, jadi ekonomi global itu ya di luar negeri terjadi ini dan sebagainya itu pengaruhnya itu merupakan ancaman. Ya, yang berikutnya adalah kita harus mampu ya menganalisa, membuat analisa SWOT. Tadi kan sudah S-nya strength, kekuatan, W-nya weakness, kemudian O-nya opportunity itu peluang, threat-nya itu adalah ancaman. Sehingga dari keempat hal itu tadi kita analisa, ya semua aspek harus di dalam perencanaan, kemudian dianalisa kira-kira kita posisinya ada di mana gitu. Nah, bisa saja ini melibatkan tenaga ahli gitu ya. Karena untuk menganalisa itu tidak mudah, tetapi paling tidak seorang manajer harus tahu prinsip-prinsip ya di dalam menganalisa SWOT, kemudian bisa membaca, bisa analisanya itu bisa ini mengarah kemana begitu. Jadi dia paham gitu. Nah, walaupun menggunakan tenaga ahli gitu, karena ini memerlukan satu pemahaman yang luar biasa. Kemudian dipetakan, ya, kemudian diambil satu kesimpulan, kemudian tentu ya kita langkahnya meningkatkan kekuatan,
mengurangi kelemahan, menciptakan peluang, dan mengantisipasi ancaman, ya. Kemudian kita menyusun langkah-langkah apa kira-kira untuk menghadapi situasi ke depan, ya, kemudian untuk bisa mengembangkan organisasi atau perusahaan ini, diambillah langkah-langkah yang strategis gitu. Kemudian, berikutnya kan harus juga, seorang manajer harus bisa menetapkan tujuan dan sasaran gitu. Jadi, karena tadi sudah ada visi, misi, kemudian analisa SWOT dan itu pasti harus disinkronkan dengan, tujuan daripada organisasi. Jadi kita harus bisa menetapkan, tujuannya seperti ini, kekuatan dari analisa SWOT seperti ini, maka, setelah kita merumuskan tujuan dan sasarannya, maka, tadi bersama-sama kita, susun langkah-langkahnya atau, eee upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan apa yang akan dicapai, kemudian semua konsen ke tujuan, jadi kita harus menunjukkan tujuan itu apa, sehingga semua orang itu akan tertuju, konsentrasi kepada tujuan itu. Kemudian tujuan itu karena sudah dirancang, sudah ditetapkan, harus dicapai, maka tujuan dan sasaran itu akan mengawal ya perilaku dari seluruh anggota organisasi itu. Terus kemudian bisa menyamakan langkah ya. Jadi kalau kita ini tahu tujuannya, mungkin orang itu bermacam-macam pikirannya, kemudian ada yang melangkah ke sana pikirnya. Tetapi begitu tujuan dan sasaran itu ditunjukkan bahwa ke arah ini, maka kalau kita ini memang harus berada di dalam organisasi itu, kita harus menyamakan persepsi ya, eee, sehingga langkah kita yang ada di dalam organisasi itu bisa mengarah kepada tujuan dan sasaran gitu. Dan ini harus disosialisasikan supaya semua orang paham apa itu tujuan dan sasaran perusahaan. Kemudian menuntunnya dengan eh, ini PDCA ya. PDCA itu plan, do, check, action. Plan merancang, kemudian do melaksanakan, check-nya mengevaluasi, kemudian action ya membuat satu perbaikan-perbaikan gitu. Jadi di dalam membuat atau menuju sasaran atau tujuan itu kita harus menggunakan model yaitu PDCA. Kita harus paham ya bagaimana membuat satu perencanaan, ya kemudian melaksanakannya bagaimana, kemudian cara memperbaikinya. Kemudian berikutnya adalah menyusun strategi ya. Jadi seorang manajer harus bisa menyusun strategi untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran. Ya. Teknik bagaimana untuk mencapai tujuan, cara yang efektif dan efisien tentu, kemudian menghemat sumber daya yang ada, kemudian antisipasi terhadap perubahan-perubahan. Jadi di dalam menyusun strategi itu sekaligus sudah diperhitungkan bahwa nanti 5 tahun ke depan ya langkahnya akan diambil, tetapi sudah mengembangkan perubahan-perubahan yang akan terjadi 5 tahun kemudian. Jadi sudah ini diperhitungkan dan ini adalah satu hal yang krusial sekali karena kita menyusun strategi untuk dilaksanakan karena nanti begitu kita melaksanakan gitu ya itu karena sudah ada ininya rancangan-rancangannya dan kalau kita menyusun hal-hal yang strategis pasti terkait dengan hal-hal yang besar bagi perusahaan itu. Kemudian seorang manajer itu harus mampu ya mengambil keputusan karena salah satu tugas yang besar, tugas utama seorang manajer itu adalah mengambil keputusan gitu ya. Jadi tugas utama ya jadi kemudian pertimbangannya dari berbagai aspek ya. Mengambil keputusan itu merupakan tugas utama dari seorang manajer, kemudian di dalam mengambil keputusan itu pertimbangannya dari berbagai aspek ya. Juga menggunakan hati karena hati ini yang bisa
menunjukkan yang baik dan yang buruk, kemudian juga menggunakan akal sehat. Maksudnya supaya keputusan yang diambil itu manakala dilakukan itu mengarah kepada kebaikan gitu. Tapi kalau kita ini pertimbangannya kurang, kemudian hati kita tidak pas, kemudian akal kita juga ini nanti bisa menyimpang dari tujuan atau tugas utamanya. Nah, kita ambil yang paling kecil resikonya itu apa ya. Kemudian manfaatnya itu harus maksimal. Jadi resikonya kecil tapi manfaatnya maksimal. Nah, itu yang nanti akan kita pilih. Kemudian termasuk kepentingannya itu untuk kepentingan bersama. Jangan kita mengambil keputusan itu kepentingannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, ya itu mungkin akan sangat merugikan, ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa keputusan yang diambil ini akan membawa dampak panjang, ya waktunya, ya sehingga kita ini memang harus hati-hati di dalam mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya adalah menyamakan persepsi. Kita tahu ya bahwa masing-masing orang itu pikirannya berbeda, tapi kalau kita di dalam organisasi ya harus sepakat bahwa kita harus menyamakan pikiran ya. Cara tadi ada tujuan, ada sasaran gitu. Kemudian menyamakan pemahaman. Jadi kita ini kan mengambil langkah, kemudian macam-macam itu harus disamakan pemahamannya dulu supaya anggota organisasi ini sepakat ya untuk berjalan ke arah tujuan dan sasaran. Ini menyamakan langkah, kemudian menghindari konflik. Ya. Jadi kalau kita ini paham semua, kemudian kita sepakat itu akan bisa menghindari konflik karena konflik ini nanti yang sangat mengganggu kelancaran dari operasional perusahaan ini gitu. Kemudian kerjasama yang baik tentu masing-masing dari anggota organisasi diminta untuk bisa bekerja sama sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tentu sudah ditentukan masing-masing tugasnya untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian berikutnya adalah mengkoordinir tim. Jadi seorang manajer harus mampu mengkoordinir tim karena di dalam organisasi atau perusahaan itu banyak bagian-bagian, banyak tim-tim gitu. Sehingga seorang manajer itu harus bisa mengkoordinir tim, terutama bagaimana dia membagi tugas, kemudian memberikan arahan, ya di mana masing-masing tim itu saling membutuhkan, kemudian manajer ini harus memberikan perintah dan teguran sehingga perintah dan teguran itu merupakan alat komunikasi. Nah, tentu karena alat komunikasi, perintah dan teguran harus disampaikan bijak gitu ya. Kemudian meluruskan ya jika ada yang keliru gitu. Luruskan supaya kesalahan itu tidak menyimpang jauh gitu. Kemudian bersikap bijak artinya bisa berbuat adil, kemudian tegas, ya, kemudian juga bisa bersikap fleksibel juga kalau ada sesuatu yang memang terpaksa kita tidak bisa mengikuti garis yang tegas itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan untung rugi, dan juga pertimbangan-pertimbangan karena lingkungan. Baik, berikutnya adalah kontrol yang efektif, jadi pengawasan. Jadi ini seringkali itu seorang manajer itu waktunya habis untuk melakukan pengawasan atau kontrol kepada anak buahnya. Ini sangat tidak efektif bagi seorang manajer. Harusnya kontrol itu tidak terlalu memakan waktu dan energi. Kalau kita prosentasekan, harusnya untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap anak buah itu tidak lebih dari 20% saja. Yang 80% seharusnya apa? Yang mengontrol orang-orang itu ya dirinya sendiri gitu. Ya karena kesadaran, karena dia memahami bahwa pengawas yang sesungguhnya, controller yang sesungguhnya itu bukan ada di atasan, ya bukan ada di manajer, ya, tetapi bahwa pengawas yang sesungguhnya adalah Allah.
yang selalu mengawasi kita, ya. Kemudian juga diri kita sendiri juga harus mengawasi diri kita sendiri begitu. Ya, jadi bagaimana kontrol yang efektif itu seperti apa gitu. Itu harus dibuat satu sistem gitu. Jangan sampai waktunya manajer itu habis untuk kontrol, untuk mengawasi orang-orang itu. Harusnya seorang manajer itu banyak melakukan hal-hal yang strategis gitu, berpikir tentang strategis. Nah, itu harus diciptakan bagaimana orang itu atau bawahan itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, terus ini namanya self control, harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan pengawas yang sesungguhnya siapa? Ya tentu kalau kita orang beragama, ya kita yakin bahwa setiap apa yang dilakukan itu adalah dilihat oleh Allah, dikontrol oleh Allah. Sehingga mindset kita itu harus dirubah dari pengawas adalah bos atau manajer atau atasan, sekarang dirubah pemahamannya, itu disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi bahwa pengawas yang sesungguhnya itu yang pertama adalah dirinya sendiri, yang kedua adalah kalau kita agama Islam itu keyakinannya bahwa di kiri kanan kita ini ada dua malaikat yang mencatat gitu, kemudian juga Allah mengetahui. Ya, jadi Allah mengawasi kita setiap saat. Ini harus disosialisasikan, harus dipahamkan sehingga orang akhirnya nanti akan bisa melakukan self control. Ini sistem ini ya harus dibangun seperti itu supaya waktunya manajer itu bisa lebih banyak untuk memikir yang strategis dan orang-orang itu bisa efektif terkontrol oleh kesadarannya sendiri. Kemudian bertanggung jawab, ya, bagaimana setiap orang itu diusahakan untuk bisa bertanggung jawab terhadap tugas dan kerja yang dilakukan. Kemudian integritas yang tinggi ya tentu kurang ya, kemudian bisa dipercaya, kemudian satunya kata dengan perbuatan, tidak pernah bohong, ya, tidak berbuat sesuatu yang merugikan perusahaan. Nah, itu namanya memiliki integritas yang tinggi itu disosialisasikan, kemudian diberikan satu cara supaya orang itu betul-betul mau melakukan eh, atau memegang prinsip integritas itu. Mungkin secara teori orang bisa saja jujur itu apa, bisa dipercaya itu apa, tetapi bagaimana seseorang itu bisa melaksanakan sesuai dengan prinsip integritas itu gitu. Ini harus ada yang menggerakkan lah itu hal-hal yang terkait dengan spiritualitas tadi itu yang perlu dikembangkan gitu loh supaya orang itu menyadari bahwa contoh pengawas yang sesungguhnya itu siapa itu tahu. Jadi orang harus dipahamkan ke sana bahwa Allah itu mengawasi kita gitu. Sehingga orang itu mau tidak mau dengan kesadaran tinggi berbuat jujur, yang akhirnya bisa dipercaya, semangatnya tinggi, tidak malas-malasan, dan tidak mau berbuat yang menyimpang dari aturan dan prosedur. Kemudian berikutnya adalah menganalisa laporan. Ya, jadi seorang manajer itu pasti nanti akan banyak menerima laporan-laporan, baik itu dari bidang teknik atau produksi, kemudian bidang keuangan, ya, yang pasti itu. Jadi produk dari ke bidang-bidang itu kan laporan gitu. Nah, kita harus bisa membaca dan menganalisa laporan yang ada itu. Ini kalau dilaporkan seperti ini, itu arahnya kemana? Apakah ini ada kemajuan? Jadi bisa melihat kondisi perusahaan itu dari laporan-laporan karena kita mampu untuk menganalisa laporan-laporan itu. Dan kalau bisa diciptakan gitu suatu laporan yang memang sangat mudah, hampir semua orang bisa membaca, kemudian bisa menyimpulkan bahwa perusahaan ini sedang berada di kondisi seperti apa gitu ya. Jadi seorang manajer harus paham, bisa menganalisa laporan dari produksi, laporan dari marketing, ya, dari penjualan, kemudian dari keuangan, ya, kemudian juga dari hasil-hasil pemeriksaan gitu. Kemudian memiliki ya kemampuan untuk itu, kemudian ketelitiannya tinggi, ya, cepat bisa menyimpulkan karena bisa menganalisa, kemudian dilakukan langkah-langkah koreksi. Begitu. Kemudian berikutnya adalah
seorang manajer harus bisa mampu membuat skala prioritas. Kita tahu bahwa di satu kegiatan perusahaan atau organisasi banyak pekerjaan yang mungkin waktunya bersamaan begitu. Nah, untuk bisa mengatur supaya waktu itu bisa efektif, kemudian sumber daya juga bisa efektif, itu harus dibuatlah skala prioritas. Ya, mana yang penting dan mendesak, ya, kemudian bisa menghemat waktu, skala prioritas bisa menghemat biaya, kemudian bisa menghemat energi, ya, kemudian efektif dan efisien. Itu kenapa kita harus membuat skala prioritas. Gitu. Kemudian berikutnya adalah penilaian kinerja bawahan. Jadi tugas seorang manajer itu juga bagaimana kita menilai kinerja dari bawahan. Karena kita mungkin setiap periodik, apakah tahun sekali atau 2 tahun sekali, itu harus memberikan satu penilaian, kemudian penilaian ini akan dipakai sebagai dasar untuk kita menaikkan jabatan, golongan, atau mungkin menaikkan upah ya, di pegawai itu. Nah, ini bagaimana seharusnya. Jadi di dalam melakukan penilaian terhadap bawahan anak buah kita ini kita harus objektif. Jadi pada saat kita menilai seluruh hubungan-hubungan yang menyebabkan tidak bisa objektif itu dilepas dulu. Karena kalau kita ini sudah subjektivitasnya tinggi, maka cara menilai bawahan itu kita tidak fair, tidak adil gitu. Kemudian like and dislike no, jadi tidak ada itu. Ya suka dan tidak suka itu dilepas dulu gitu. Kita lihat dari kinerjanya, baik itu yang menyangkut maupun sikap perilakunya. Kemudian usahakan bahwa karyawan atau anggota organisasi itu puas dengan bagaimana kita menilai bawahan. Artinya kalau kita ini kepingin bahwa semua orang bisa puas, memang harus berhasil. Itu pun juga masih pasti ada yang tidak puas. Jadi paling tidak kita di dalam melakukan penilaian kinerja itu kalau kita usahakan yang puas itu banyak daripada yang tidak. Mungkin sulit sekali untuk bisa memuaskan semua orang karena masing-masing orang itu punya keinginan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri gitu. Ya sehingga kalau kita adil saja itu banyak yang tidak puas, apalagi kalau kita tidak adil, tidak bijak di dalam menilai bawahan gitu. Kemudian ini situasi harus dibuat kondusif ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah seorang manajer harus memiliki kemampuan berbicara ya, karena ini faktor utama ya, seorang manajer itu kan harus bisa mensosialisasikan, harus bisa mengarahkan, harus bisa memberikan nasihat, harus bisa menerangkan sesuatu program-program atau kebijakan. Sehingga seorang manajer itu dituntut untuk bisa memiliki kemampuan berbicara, ya itu. Kemudian untuk bisa mampu di dalam berbicara berpidato, yang pertama harus percaya diri ini harus kuat. Ya. Kemudian memang harus berlatih supaya berbicara itu lancar dengan menggunakan kata-kata. Ini harus latihan memang gitu. Ya, kemudian bicaranya juga runtut, mudah diikuti gitu, kemudian mudah dipahami gitu, kemudian mampu meyakinkan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang manajer itu mampu meyakinkan bawahan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah benar dan bisa diikuti oleh mereka. Kemudian suaranya juga jelas gitu ya, jangan geremeng dengan tidak jelas gitu ya. Itu harus suaranya harus jelas supaya orang itu bisa memahami dengan gampang kalau suara kita ini jelas. Kemudian berikutnya adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi, karena kita memang selalu berhubungan baik itu dalam rangka untuk kita melakukan tugas untuk perintah gitu ya, untuk mengawasi dan lain sebagainya itu kita kan selalu menggunakan komunikasi gitu. Karena kita berhubungan dengan banyak orang, terutama anak buah. Ya, kita harus memiliki sifat gerapyak. Gerapyak itu familiar gitu ya.
kemudian wajah ini selalu cheer, selalu gembira, selalu ceria, selalu sumringah. Kemudian berpikir positif bahwa kita kalau ada ketemu dengan orang, ada sesuatu apa itu, coba kita berpikir positif dulu, jangan dikedepankan negatif. Kemudian tidak punya masalah artinya jangan bikin masalah. Kalau ada masalah diselesaikan gitu. Kemudian cara kita berkomunikasi harus baik, ya orang tidak tersinggung, tidak marah, ya, tidak tidak merasa direndahkan gitu ya. Caranya bagaimana? Kemudian kita ini harus tahu bahwa kita ini berbicara siapa, orang yang levelnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, orang yang memiliki perilaku seperti apa, umurnya seperti apa, lebih tinggi atau lah. Ini kita harus tahu ya, dan harus mempertimbangkan itu siapa yang kita ajak berbicara. Kemudian bahasanya nyambung gitu. Jadi tidak usah menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti hanya karena pengen wah gitu, mendapatkan wah gitu. Nah, karena kita ini sebetulnya di dalam berkomunikasi itu bagaimana bisa efektif gitu, apa yang kita sampaikan, apa yang kita akan lakukan itu bisa diterima oleh anak buah kita gitu. Kemudian berikutnya adalah mampu berdiplomasi ya. Jadi diplomasi itu penting ya, artinya kita ini harus menyusun kata-kata, kemudian kita harus bisa menjawab pertanyaan dengan baik, kemudian kalau ada kesalahan apa itu kita bisa menangkisnya karena bisa meyakinkan gitu. Nah, ini namanya mampu berdiplomasi. Jadi untuk debat sehat gitu ya. Jadi kita ini memang sebagai manajer kan kadang-kadang ada anak buah atau mitra kerja kita ya atau dari pihak pemerintah dan lain-lainnya itu harus kita bisa debat sehat maksudnya untuk meyakinkan gitu. Kemudian ya meyakinkan mitra ya tidak diremehkan supaya tidak diremehkan. Kemudian rasional, tidak ngawur gitu apa data dan juga arah bicara kita gitu. Kemudian juga ini yang penting lagi bahwa dalam diplomasi itu kita harus menyadari akhirnya harus diambil kesepakatan win-win solution. Kemudian berikutnya adalah mampu menggerakkan kegiatan. Ya, jadi kata orang bijak, ya pekerjaan yang paling sulit adalah memulai. Kalau kita bisa memulai berarti ada kemajuan gitu. Tapi ini tidak gampang karena untuk bisa mampu menggerakkan semua tim organisasi itu harus dirancang sebaik mungkin, kemudian juga kita harus sasaran tadi itu, kemudian tujuannya juga kan, dan juga harus kita memiliki satu karisma atau power tadi itu untuk kita bisa mempengaruhi orang lain untuk mau digerakkan untuk melakukan satu kegiatan. Ya harus memulai itu sulit, jadi memang gitu. Jadi, untuk memulai itu harus punya apa istilahnya legal power gitu. Jadi karena atasan maka dia punya punya power secara legal gitu. Karena diangkat sebagai atasan maka bisa. Kemudian juga harus diberikan satu power-power yang lain supaya lebih mantap gitu. Kemudian sinkronisasi antar bagian, ya, kemudian waktu yang tepat, kapan, kemudian persiapan-persiapannya tentu harus matang, ya. Kemudian baru sang manajer itu memberikan komando. Bahwa kegiatan ini harus bisa kita mulai hari ini. Semua orang harus konsen begitu. Kemudian yang berikutnya kemampuan atau hal yang memang secara manajerial itu harus dikuasai yaitu sebagai motivator. Ya kita tahu bahwa masing-masing orang berbeda kemampuannya dan kemauannya. Kemudian masing-masing orang itu memiliki tujuan bekerja ini apa. Kadang-kadang beda-beda. Kemudian juga orang ini akan memiliki cara menilai atau konsep dirinya ini di dalam hal kerja ini seperti apa. Nah, itu masing-masing orang itu relatif berbeda. Tetapi
yang menjadi intinya bahwa kalau kita ini sudah masuk di dalam suatu organisasi harus bisa memahami karena mereka akan digaji atau dibayar mendapatkan upah. Ya, harus tentunya menjalankan kewajiban dengan baik. Ya, menjalankan kewajiban dengan baik artinya bahwa kita memberikan kinerja yang baik masing-masing orang. Nah, kinerja itu unsurnya adalah potensi dan motivasi sehingga apapun jabatannya, apapun levelnya, orang itu harus memberikan atau memiliki motivasi yang tinggi. Lah itu peran seorang manajer ini sangat-sangat dibutuhkan untuk supaya semua anggota organisasi itu memiliki motivasi yang tinggi. Jadi memompa semangat ya. Oh, ini gambarnya. Kemudian memiliki teknik, maksudnya bagaimana kita memiliki seni dan ilmu untuk memotivasi orang karena masing-masing orang berbeda. Kemudian kita rubah dulu mindsetnya, jadi kita berikan satu pemahaman supaya orang itu paham dulu, mindsetnya berubah dulu, kemudian memberikan contoh tentu ya kita sebagai teladan. Segala kondisi harus oke, jadi apapun yang terjadi harus diterangkan bahwa ini satu perubahan yang harus disikapi secara positif sehingga orang itu bisa menerima segala kondisi gitu. Ya, kemudian pemahaman tentang kinerja itu dengan motivasi tadi. Baik, berikutnya berperan sebagai trainer. Ya. Jadi seorang manajer itu juga harus menjadi trainer, artinya menjadi coach, menjadi pelatih, menjadi guru ya itu. Karena apa? Karena seorang manajer itu harus mengupayakan supaya anak buahnya itu memiliki kemampuan yang meningkat terus sehingga dia kinerjanya juga meningkat terus ya karena nanti akan dikaitkan dengan masa jabat, masa kerja, kemudian pangkatnya harus tinggi. Nah, ini kan satu proses yang berkelanjutan. Nah, siapa yang harus menangani supaya kemampuannya ini ya manajer ini, lah manajer ini bekerjasama dengan mungkin stafnya atau asistennya untuk bisa melakukan training atau pelatihan itu gitu. Nah, pelatihan ini sangat penting sekali ya karena kita ini mau bisa baik, bisa pinter itu atau bisa mampu itu dari mana kalau dari pelatihan. Jadi sadar bahwa peningkatan potensi itu yang efektif dilakukan dengan melakukan pelatihan. Pelatihan itu berarti kita orientasi kita itu kepada SDM karena ternyata di perusahaan itu yang paling krusial itu adalah SDM walaupun peralatannya canggih seperti apa pasti tetap masih menggunakan SDM yang pengendali itu gitu sehingga bagaimana kita membuat anak buah kita ini bisa lebih maju ya dengan cara melakukan pelatihan. Nah, kalau sekarang pelatihan ini justru dianggap sebagai menghabiskan dana, menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Nah, ini sangat keliru sekali gitu ya. Kalau anak sekarang bilang itu oh, keliru pol gitu ya, keliru pol gitu ya. Ya harus kita sebagai manajer itu harus selalu berpikir bagaimana cara meningkatkan potensi dari bawah. Nah, bawahan itu potensinya bisa naik karena adanya pelatihan. Nah, pelatihan itu macam-macam anunya caranya memiliki bekal jadi trainer artinya pada saat kita berperan sebagai manajer dan berperan sebagai trainer berarti kita harus memiliki kemampuan karena ilmu kita, pengalaman kita itu yang akan kita transfer sehingga kita harus banyak belajar makanya seorang manajer itu harus banyak memiliki kelebihan-kelebihan dan bisa menguasai seluruh organisasi, seluruh beluk organisasi, hal-hal yang terkait dengan organisasi harus dikuasai oleh seorang manajer gitu. Kalau tidak, dari mana dia bisa jadi trainer gitu? Ya itu. Kemudian komit dan konsisten artinya secara terus-menerus, jangan apa usum-usuman apa itu ya, musim-musiman gitu. Ini ngadakan, habis itu enggak lagi gitu, enggak. Ini harus ada komit dan konsisten dilakukan itu supaya terus-menerus dan itu bisa ini apa bisa dibuat sistemnya supaya terjadi apa continuous training itu ya apakah itu menggunakan apa
intern ya atau ekstern, industri training atau apa. Jadi banyak cara-cara yang bisa digunakan untuk terus apa itu nanti menjadi apa ya, self self study itu ya, self training itu bagaimana apa karyawan itu bisa belajar dengan kesadarannya sendiri, apakah itu di rumah atau pokoknya ilmu atau pengalaman itu penting bagi orang ya, bagi karyawan itu gitu. Sehingga kalau sadar seperti itu maka apa melakukan. Nah, sekarang kan banyak orang yang sudah pokoknya sudah kerja, sudah ini ya sudah apa yang dilakukan nggak mau menambah ilmu dan pengetahuannya gitu ya. Jadi banyak berbagai cara dan metode yang digunakan oleh seorang manajer untuk bisa meningkatkan kemampuan dari anak buahnya. Kemudian yang berikutnya yang ini penting juga adalah memiliki prinsip ya, seorang manajer itu memiliki prinsip kapan saja dia harus memiliki prinsip. Jadi continue melakukan perbaikan. Jadi apa saja itu selalu berpikir bahwa ini bagaimana bisa lebih baik dari sekarang gitu. Ini bagaimana lebih baik dari sekarang. Jadi kalau normal itu juga menjadi masalah gitu. Jadi seorang manajer melihat sesuatu yang normal itu, wah ini ada masalah ini. Masalahnya apa? Bagaimana kalau ini bisa ditingkatkan? Bagaimana supaya lebih baik lah itu masalahnya di situ. Sehingga dengan memiliki prinsip itu ada semacam upaya-upaya secara terus-menerus untuk jadi keinginan lebih maju, kemudian kreatif dan inovatif. Jadi apa saja kreatif itu menciptakan hal yang baru, kalau inovatif itu kan memperbaiki yang sudah ada gitu. Kemudian tidak mau diam ya. Jadi kalau dalam kondisi apa stabil itu dia apa terus berpikir ya apa caranya lebih maju gitu ya, terus kemudian suka mencoba ya, kemudian berpikir ke depan, jauh ke depan ya, terus kemudian prediksinya itu kuat karena nanti kira-kira 5 tahun 10 tahun lagi ada situasi berubah. Nah sekarang sudah dipersiapkan kira-kira pelatihan apa yang diberikan supaya nanti pada saat terjadi perubahan itu sudah dalam posisi siap. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menyikapi perubahan secara positif ya. Kita tahu bahwa kapan saja bisa terjadi perubahan ya, terutama di organisasi ini macam-macam ini terjadi perubahan sehingga kita harus bisa secara individu kita sendiri ataupun bagaimana kita mengusahakan supaya karyawan ya pegawai itu bisa mengendalikan atau bisa menyikapi perubahan itu secara positif sehingga tidak terjadi demotivasi atau terjadi stres gitu ya. Nah, ini yang pertama kita pahami bahwa perubahan adalah sesuatu yang berbeda dengan kemarin. Jadi sesuatu yang tidak sama dengan kemarin berarti terjadi perubahan. Perubahan akan terus terjadi ya. Setiap perubahan pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ya, jadi kita pahami bahwa kalau ada perubahan pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Nah, kita tinggal posisinya itu pas di mana. Kalau pas yang diuntungkan ya tidak terlalu masalah, tapi begitu kita dirugikan, nah inilah perlunya kita menyikapinya secara positif supaya perubahan yang ternyata merugikan kita ini tidak membuat kita menjadi slow down, menjadi stres gitu ya. Ini perlunya kita menyikapi secara positif. Ada perubahan atau yang tidak kita sadari dan ada yang disadari. Jadi ada perubahan yang tidak kita sadari, artinya kita tidak ikut-ikutan tapi tahu-tahu ada perubahan. Contoh umpamanya saja nanti malam jam 00.00 ada perubahan harga dari bahan bakar. Ini kan perubahan yang kita tidak sadari karena kita tidak diajak bicara, diajak rundingan enggak gitu. Tahu-tahu dari televisi ada kenaikan begini. Nah, itu namanya perubahan yang tidak disadari. Umpamanya saja contoh dari karyawan gitu ya. Karyawan tahu-tahu mendengar bahwa temannya ini dipanggil dan mendapatkan SK kenaikan pangkat. Nah, ini kan kita tidak tahu gitu. Kalau teman ini mau dinaikkan pangkatnya, tetapi perubahan teman yang naik pangkat itu bisa mempengaruhi kita gitu. Ya contoh momennya aja kita iri, kemudian wah nggak puas, kemudian merasa stres juga itu karena temannya
naik pangkat. Jadi perubahan di lain tempat, artinya bukan kita, itu bisa membuat kita stres atau kita menerima akibatnya gitu. Nah, itu yang seringkali membuat kalau di tempat kerja itu ya stres, ya slow down gitu. Dan yang kedua adalah perubahan yang disadari, artinya kita diajak ngomong, diberitahu dulu itu kalau nanti ada peraturan berubah seperti ini dan kita tahu sebelumnya, itu namanya perubahan yang kita sadari. Itu biasanya tidak terlalu akibatnya tidak terlalu besar gitu karena kita sudah tahu, sudah bisa mempersiapkan diri. Kemudian efek perubahan tergantung bagaimana kita menyikapi. Jadi bahwa kalau terjadi perubahan, ya bagaimana efek terhadap diri kita ataupun perusahaan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kemudian harusnya kita sikapi secara positif gitu. Ya, kemudian kita gunakan kecerdasan spiritualitas ya. Jadi perubahan-perubahan terutama yang tidak kita sadari ini lebih cenderung mengatasinya itu dengan hal-hal yang kita hubungkan dengan spiritualitas gitu sehingga kita bisa menerima karena perubahan dan lain sebagainya itu kan ada yang mengatur, Allah yang mengatur. Kemudian kalau kita ini kebetulan pada posisi yang dirugikan memang Allah itu menghendaki seperti itu. Allah tahu persis itu dan yang menskenario itu Allah sehingga kita wong yang menskenario Allah ya kita harus manut, harus pasrah, harus bisa menerima dengan kelapangan dada, tetapi kita berusaha bagaimana supaya efek negatifnya terhadap diri kita itu bisa diminimalisir. Kemudian usahakan efek negatifnya minimal ya. Ya, jadi bagaimana kita berusaha untuk kesimpulannya ini ya kesimpulannya keterampilan manajerial ini melibatkan berbagai aspek termasuk kemampuan spiritualitas, emosional, intelektual, teknis, interpersonal, dan konseptual. Manajer yang memiliki keterampilan manajerial yang baik mampu mengambil keputusan yang tepat, berkomunikasi dengan efektif, memotivasi tim, dan menghadapi tantangan dengan solusi yang inovatif. Keterampilan manajerial menjadi kunci dalam mencapai kinerja dan kesuksesan organisasi. Sahabatku, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada video ini yang tentu saya berharap mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.